Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering aku dapatkan, yaitu apakah wajib untuk bisa bahasa Arab ketika kita ingin menjadi cabin crew di Middle East? Jadi jawabannya aku yakin ini rata semua maskapai yang ada di Middle East itu tidak mewajibkan cabin crew-nya untuk bisa berbahasa Arab. Tapi kalau misalnya kita bisa berbahasa Arab, itu menjadi advantage untuk kita gitu. Dan syarat utamanya, aku yakin bukan cuma maskapai internasional atau domestik di sini, tapi semua maskapai yang ada di seluruh dunia itu mewajibkan cabin crew-nya untuk be able to read, to speak, to write, to understand English gitu. Jadi minimal banget itu kita bisa berbahasa Inggris, karena kalau di penerbangan aku sendiri, setiap penerbangan tuh kita punya Arabic speakernya. Jadi ketika ada penumpang yang bahasa utamanya itu bukan bahasa Inggris, mereka bisa minta tolong ke Arabic speakernya gitu. Jadi itu tidak diwajibkan ya guys. Terus buat kalian yang bilang kayak, Sarah keren banget bisa bahasa Arab. Guys, perlu di note itu nggak keren sama sekali karena aku pernah mempelajarinya dulu di sekolah. Jadi kalau misalnya aku bisa bicara atau bisa membaca bahasa Arab, itu bukan sebuah hal yang kayak wow, karena aku pernah belajar sebelumnya. Yang wow itu adalah teman-teman aku yang basicnya bukan bahasa Arab, atau mungkin kayak orang Thailand, orang Filipina gitu kan. Tapi mereka bisa bahasa Arab gitu. Karena memang itu aja yang kita ucapkan setiap harinya gitu. Dan jujur grammar bahasa Arab tuh lebih complicated daripada bahasa Inggris, karena berbicara dengan satu perempuan, berbicara dengan satu laki-laki, dengan dua perempuan, dua laki-laki, atau dengan banyak perempuan atau banyak laki-laki itu berbeda gitu. Tapi di sini mereka secara general ya, kayak yang penting mereka tahu berbicara dengan laki-laki dan tahu cara berbicara dengan perempuan gitu. Jadi mereka nggak pakai tuh yang grammar satu laki-laki, satu perempuan, dua laki-laki, dua perempuan, itu jarang banget gitu. Dan jujur di sini tuh bahasa Arabnya tanpa harokat gitu, kebanyakan kayak gini nih. Ini salah satu announcement di maskapai aku. Jadi itu nggak ada harokatnya sama sekali. Sampai sekarang kadang aku masih bingung cara membacanya gitu, karena emang segundul itu. Tapi nanti kalau misalnya kalian udah terbiasa, kalian pasti akan familiar dan mudah untuk membaca dan memahami teks ini gitu. Di sini aku nggak akan membagikan study tips ke kalian, tapi tips dari aku pribadi sedikit banget. Kalau kalian mau belajar bahasa Arab, karena keterbatasan ilmu aku dan aku juga belajarnya dengan yang profesional gitu, jadi takut salah. Tapi aku bakal sharing sedikit gitu kan, sedikit tips untuk kalian yang mau belajar bahasa Arab. Pertama, kalian harus bisa nulis dan baca. Itu udah basic banget kalau kalian mau mempelajari sebuah bahasa, nggak cuma bahasa Arab, bahasa apapun itu. Dan kalian juga bisa tambahin bahasa Arab di dalam keyboard kalian kayak gini. Aku tambahin juga agar kita bisa familiar gitu. Yang kedua, kalian bisa tonton YouTube atau di TikTok atau siapapun konten kreator yang memudahkan kalian untuk belajar bahasa Arab. Tapi menurut aku, mendingan kalian beli bukunya aja gitu kan, karena itu kan ada levelnya, level yang basic, intermediate, atau yang expertnya gitu. Kalian bisa sesuaikan aja. Dan kalau misalnya kalian udah terbiasa dengan buku itu, kalian bisa nonton video. Karena menurut aku video itu mereka lumayan agak berakar dan takutnya kalian pusing gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau beli buku, nggak suka baca, kalian bisa langsung juga tonton videonya. Dan aku rekomendasiin banget ke kalian channel ini, yang ini, Kepo Bahasa Arab. Ini lumayan lengkap menurut aku, dia bener-bener semuanya dia pelajari. Tapi biar kalian nggak pusing, jadi kalian harus bertahap dari mulai buku. Ini saran aku. Yang ketiga, yang paling ampuh adalah tinggal atau belajar di negara tersebut. Jujur, after graduation dulu aku sekolah, aku lumayan lupa bahasa Arab karena aku nggak tahu mau ngobrol sama siapa gitu. Jadi buat kalian, mungkin kalian bisa mulai cari teman di sini. Banyak banget sekarang platform yang menyediakan gitu ya, yang memudahkan kalian untuk mempunyai banyak relasi gitu. Karena itu sangat ampuh banget sih untuk mengetes kayak sebenarnya aku udah mencapai level itu belum sih gitu, atau kayak mereka tuh paham gak sih apa yang aku ucapin gitu. Karena pentingnya bahasa itu adalah ketika kita paham apa yang mereka ucapkan dan mereka paham apa yang kita ucapkan gitu. Dan yang terakhir adalah konsisten. Kalian harus konsisten untuk mempelajari bahasa Arab, karena percuma kalau misalnya kalian belajar abis itu kalian kayak skip, abis itu kayak belajar lagi, itu pasti akan lumayan berat gitu bagi kalian. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan, tapi setiap hari kalian ulang terus. Dan jangan lupa latihan. Jadi inti dari videonya adalah tidak diwajibkan untuk cabin crew yang ada di Middle East untuk mempelajari bahasa Arab. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kalian mau belajar bahasa Arab. Itu aja yang bisa aku sampaikan, dan semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan yang kalian temukan. Semoga kalian gak bosan. I'll see you in the next video. Bye!